Baik, sekarang kita ke materi selanjutnya setelah turunan, yaitu integral. Ada beberapa subbab dari integral, integral tertentu, integral tertentu, substitusi parsial, dan volume luas. Itu nanti semua ada di integral, tapi ada yang di kelas di 11 dan ada yang di kelas 12. Langsung saja, integral itu anti turunan. Maksudnya apa? Integral itu anti turunan, kebalikan dari turunan. Jika y sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah y aksen sama dengan n dikali x n pangkat min 1. Contoh, y sama dengan 2x pangkat 4, terus turunannya 8x pangkat 3. Nah, sekarang kebalikannya, kalau 8x pangkat 3 itu turunan dari fungsi apa? Lambangnya itu dengan menggunakan seperti lambang S ini, integral dengan dx. Jadi caranya menggunakan notasi ini, kemudian kita bisa cari fungsi sebelum diturunkan. Itulah dari integral. Formulanya adalah integral dx dari suatu fungsi, misalkan ax pangkat n. Nah, pangkatnya ini ke depan, tapi 1 per. Dia ditambah 1, kemudian pangkatnya ini tambah 1. Itu rumus awalnya. Kenapa ditambah c? Seperti yang tadi. Contoh seperti ini. Jika y sama dengan 2x pangkat 4 tambah 2, turunannya berapa? 2x pangkat 4, yaitu 8x pangkat 3, karena 2 nya itu turunannya itu 0, turun dari 2. Kalau yang ini juga sama, 2x pangkat 4 tambah 3, turunannya berapa? 8x pangkat 3. Jadi ketika ditanya integral dari 8x pangkat 3, itu nanti hasilnya akan ditambah konstanta, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan lainnya. Jadi kalau integral tidak tentu, dia ditambah c. Nah, formulanya ada 3 dasarnya. Untuk yang pertama, apabila kan turunan angka itu turunan x itu 1. Jadi kalau misalkan integral dari 1 dx diintegralkan terhadap x, maka hasilnya x. Yang kedua, yang ini kayak yang tadi, pangkatnya ditambah 1 tapi jadi 1 per. Kalau turunan dikali, tapi kalau integral 1 per. Yang ketiga, kalau dia pecahan 1 per x dx, dia kan sini pangkat min 1, kalau ditambah 1 jadi 0. Jadi hasilnya itu ln mutlak x. Baik, kita langsung ke contoh soal integral tak tentu. Oke, pertama integral 2 dx. Tadi kan 1 integral 1 dx berarti x. Jadi kalau 2 ditambah saja. Jadi kebalikannya, berapa jika diturunkan hasilnya hanya 2? Hasilnya 2x tambah c. Jadi fungsi 2x kalau diturunkan hasilnya pasti 2. Integral dari 2 itu sama dengan 2x, turunan dari 2x tambah c. Lanjut nomor 2. Gimana kalau integral 3x dx? 3x, x ini dianggap pangkat 1. Jadi kalau ditambah 1 jadi 2. Jadi 1 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 per pangkat ini turun ke bawah. Jadi 1 tambah 1 jadi hasilnya 2. Jadi hasilnya 3 per 2 x pangkat 2. Kalau diturunkan, coba 3 per 2 x pangkat 2, turunannya berapa? 2 dikali 3 per 2, coret 3x. Oke, contoh selanjutnya, integral dari 3x pangkat 4 dx. Bagaimana caranya? Caranya pertama kita lihat pangkatnya dulu.
pangkatnya 4. Kalau integral berarti kita tambah 1. Nah ini dia 4 tambah 1, kemudian dia jadi 1/3 nya di depan dikali, jadi 3/5 X pangkat 5. Nanti kalau sudah bisa ini nggak usah, langsung aja 3/5 tambah 1 X pangkat 5 seperti itu. Lanjut. Nah gimana kalau pangkat negatif? Sama saja ditambah 1, tapi nanti pangkat negatif dia jadi per, jadi dia nanti pergi ke bawah X nya. Nah untuk sementara masih pakai cara dulu, jadi min 4 tambah 1 dia langsung ditaruh di depan, 1/2 nya tetap. Nah setelah dikali jadi min 2/3, min 4 tambah 1 min 3, jadi 2/min 3 min 2/3, X pangkat min 3, min 4 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena rumus formula tadi ya. Ini udah selesai belum? Kalau di pilihan gandanya ada yang negatif boleh, kalau harus positif pangkatnya dia pergi ke bawah, jadi hasilnya min 2/3 X pangkat 3, dia turun ke bawah. Oke, next. Nah sekarang gimana pangkat pecahan? Pertama dari akar pangkat 3 X pangkat 4 dx integral 2. Caranya kita rubah dulu ini pangkat pecahan. Jadi X ini pangkat 4, akar pangkat 3 itu pangkat 1/3. Nah setelah ini baru kita tambah. Untuk sementara pelan-pelan dulu. Pangkat pecahan ini kita tambah 1 karena integral, kemudian dia jadi 1/, kemudian dikali 2. Nah ini kita rubah satunya menjadi pecahan, tergantung penyebutnya. Nah ini dia satunya kita ganti 3/3, dari mana penyebutnya per 3. Setelah itu kita selesaikan pecahannya. 4/3 ditambah 3/3 itu 7/3, X pangkat 7/3. Kemudian ini kita balik ya. Jadi kalau 1/7/3 itu bentuk lainnya adalah 3/7 dibalik, 1 dikali 3/7. Setelah itu 7/3 kita buat pecahan campuran. Setelah itu dikali 2 dikali 3 6, 6/7. X pangkat 2 1/3 artinya ini penjumlahan. Itu kalau pangkat kita pisah, jadi perkalian pangkat itu hasilnya penjumlahan. Jadi X 2 pangkat 1/3 itu kita pecah, X pangkat 2 dikali X pangkat 1/3. Jadi hasilnya 6/7 X kuadrat akar pangkat 3 dari X plus C. Sekian untuk contoh bagian pertama. Nanti selanjutnya kita lihat contoh yang satu lagi di bagian kedua.